Halo, shalom saudaraku, puji Tuhan buat hari Minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya bahwa Tuhan selalu setia kepada kita umat-umatnya. Katakan amin yang percaya. Dan Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu untuk menyatakan segala rencananya yang ajaib. Itulah sebabnya terus bersyukur dan tetap percaya bahwa Tuhan kita sedang bekerja melakukan perkara yang ajaib, perkara yang besar dalam hidup kita semua, dalam keluarga kita, di dalam usaha, pekerjaan, bahkan di dalam pelayanan, bahkan di dalam masa depan anak-anak kita. Percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Itulah sebabnya saudaraku, di sore hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur buat hari yang baru. Tuhan begitu baik. Tuhan lindungi kami dari malam hingga pagi tadi, bahkan hingga sore hari ini. Tuhan begitu setia kepada kami. Tuhan, ajari kami untuk setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam segala perkara, ajar kami setia seperti Engkau, Tuhan. Dan biarlah pada sore hari ini, ibadah ini, kami bisa berjumpa secara pribadi dengan urapan-Mu yang kudus, dengan kasih-Mu, Tuhan. Sehingga kami semakin mengerti tentang rencana Tuhan yang ajaib, tentang rencana Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan begitu baik. Apapun keadaan yang sedang kami hadapi saat-saat ini. Kesulitan apapun yang sedang ada di depan kami Tuhan. Biarlah semua itu tidak menggoncangkan iman kami. Justru membawa kami semakin melekat kepada Tuhan. Sehingga kami akan bisa melihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Menolong kami, memulihkan kami, membukakan jalan-jalan bagi kami. Dan kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang hidup. Ajar kami untuk menyadari bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah ada dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang menciptakan bumi, langit, dan segala isinya. Tuhan yang kudus, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang penuh dengan kekuatan yang ajaib. Mari Tuhan, ajar kami menghormati Tuhan selayaknya, karena Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Buat kasih-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Buat nafas kehidupan. Kami percaya setiap hari yang Tuhan berikan bagi kami adalah kesempatan untuk kami bertobat. Kesempatan untuk kami memperbaiki diri kami. Kesempatan untuk kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena pada waktunya nanti, setiap kami akan berhadapan muka dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah kami lakukan di dalam hidup kami ini. Itulah sebabnya kami bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan kami kesempatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia. Bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku.
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bersama katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Oh, glory, haleluya. Yesus baik, karya terbesar dalam hidup kami, pengorbananmu kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kau ajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh, kami tinggikan Engkau saat ini. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa pujian kami, sebab Kau yang layak Bapa, Kau yang layak. Kau Allah kami yang kudus, mulia Engkau Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Tidak ada yang lebih dahsyat Tuhan dibandingkan dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, maka setiap kami memiliki pengharapan yang baru. Karena pengorbanan-Mu, maka setiap kami Tuhan rancangkan luar biasa. Itulah sebabnya sore hari ini Tuhan, kami mau bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi setiap kami pada kesempatan sore hari ini. Kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu yang kudus. Ajar kami untuk mengerti kehendak Tuhan, sehingga hari-hari ini kami akan semakin berhati-hati. Hari-hari ini kami akan semakin mengandalkan Tuhan. Karena melewati peristiwa yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami bisa melihat tidak ada yang bisa kami andalkan kecuali Tuhan Yesus. Sehingga kemana kami melangkah, kami percaya penyertaan Tuhan, malaikat-Mu menjaga setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah buat kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku. Ya, sore hari ini kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita.
bahwa rencana Tuhan itu tidak akan pernah bisa gagal. Amin Bapak Ibu. Rencana Tuhan itu dahsyat luar biasa. Saya akan bacakan satu ayat, Bapak Ibu yang ada Alkitab. Bisa buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Jadi dari satu firman ini kita bisa lihat bahwa Tuhan memiliki rancangan yang ajaib buat setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, jadi begitu kita berada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan kita itu luar biasa. Tuhan sudah merancangkan masa depan Bapak Ibu dan saya itu dahsyat dan luar biasa. Mau jadi apa kita di masa depan, itu Tuhan sudah tentukan. Tuhan sudah memiliki master plan untuk setiap Bapak Ibu dan saya. Jadi dari dalam kandungan. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk begitu banyak manusia yang sudah lahir di atas muka bumi ini, bahkan yang akan lahir di kemudian hari, saudaraku. Tuhan tidak pernah kehabisan akal. Tuhan selalu memiliki rancangan ilahi buat setiap manusia yang lahir, yang ada di atas muka bumi ini, termasuk buat kita semua. Jadi kita bersyukur, saudaraku. Tidak begitu kita lahir dan kemudian kita berkata, oh nanti dululah. Ya, tunggu si Fidel contohnya usia 5 tahun baru aku akan memikirkan dia. Atau tunggu si A umurnya 10 tahun baru aku pikirkan tentang dia mau jadi apa di masa depan. Tidak saudaraku. Justru sejak kita di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah tahu masa depan kita. Kita terbatas. Atau mungkin saat ini Bapak Ibu masih berpikir, aku mau jadi seperti apa ya? Tuhan merancangkan saya ini mau jadi seperti apa? Percayalah saudaraku. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita suatu masa depan yang indah dan luar biasa. Kita sore hari ini akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Abraham. Kita semua tahu bagaimana Tuhan begitu luar biasa memakai hambanya ini. Kita buka sekarang Alkitab kita kembali dari Kejadian pasal 12. Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya lagi. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-3, ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ke-3. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Coba lihat saudaraku, Tuhan memberikan janji tentang rencana Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan dari Abram. Ya, kalau saya mencatat di sini ada 8 rencana yang besar. Rencananya itu dahsyat dan luar biasa. Jadi Tuhan sudah menentukan Abram ini akan menjadi seperti apa di masa depannya. Ya, jadi Abram sudah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Pada ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Di sini ada satu perjumpaan yang luar biasa antara Tuhan yang dahsyat, yang empunya kerajaan surga, pencipta langit dan bumi, berjumpa secara langsung dengan Abraham dan kemudian menyampaikan isi hatinya dan kemudian memberikan bocoran, ya, menyampaikan rencana Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan Abram. Nah, saya percaya saudaraku,
hak istimewa ini bukan hanya menjadi milik Abraham, tapi menjadi milik setiap orang yang percaya. Amin. Menjadi milik Bapak, Ibu, dan saya. Artinya, Tuhan yang sama yang menjumpai Abraham ribuan tahun yang lalu, Tuhan yang sama juga rindu berjumpa secara pribadi dengan Bapak, Ibu. Rindu menyatakan rencananya yang luar biasa untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk masa depanmu, saudaraku. Karena itu, bagaimana caranya? Mungkin saat ini saudara masih bingung, Tuhan, apa rencanamu dalam kehidupanku? Atau Engkau mau pakai aku bagaimana, Tuhan? Aku belum tahu tentang bagaimana keadaan masa depanku, Tuhan. Aku belum mendapatkan gambaran. Maka di sini saudaraku bisa belajar kita dari Abraham, bahwa yang pertama saudaraku yang harus kita lakukan adalah kita harus datang sujud kepada Tuhan. Ya, mulai membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Karena rencana itu akan disampaikan hanya ketika kita dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita harus tinggalkan gaya hidup kita yang lama dan kemudian mulai masuk di dalam rencananya Tuhan. Maka nanti Tuhan akan mulai berbicara kepada kita semua. Apa yang Tuhan akan nyatakan. Kita akan dipakai seperti apa. Atau akan seperti apa rencana Tuhan buat hidup kita, saudara. Kalau nanti Bapak Ibu terus hidup di dalam doa, percayalah saudaraku, Tuhan akan berikan kepekaan demi kepekaan untuk Bapak Ibu bisa mengetahui rencana Tuhan. Sampai nanti Bapak Ibu bisa mengatakan dalam hati, that's it, ini dia rencananya. Atau mungkin nanti Tuhan akan kirimkan orang-orang ya yang akan mendukung Bapak Ibu di dalam doa. Orang-orang yang akan menguatkan saudara di dalam doa. Sehingga di dalam perjalanan kita dengan Tuhan, kita akan mengalami kemajuan demi kemajuan. Sehingga kepekaan rohani itu akan kita miliki. Saya mau katakan saudaraku, jadilah orang Kristen yang memiliki kepekaan akan Tuhan. Jangan hanya sekedar kita jadi orang Kristen yang labelnya Kristen. Ke gereja ya ke gereja, saudaraku. Pelayanan ya pelayanan. Tapi kita tidak memiliki kepekaan dengan Tuhan. Nah, untuk memiliki kepekaan ini mau tidak mau kita harus intim dengan Tuhan. Bayangkan Allah yang kudus, yang di surga, yang menciptakan langit dan bumi, itu rindu intim dengan kita. Rindu memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Saya percaya kalau ada satu presiden sebuah negara atau presiden RI mau dekat dengan kita, kita akan rela bayar harga, saudaraku. Mungkin jadwal meeting kita, jadwal ketemu klien, ketemu bos akan kita cancel demi berjumpa dengan orang tersebut. Nah, apalagi Tuhan ini, saudaraku. Ya, Tuhan rindu Bapak, Ibu, dan saya intim dengan Dia. Nah, di dalam keintiman ini maka rahasia demi rahasia akan Tuhan singkapkan. Terutama ya tentang masa depan kita. Apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita, itu akan Tuhan sampaikan. Oh, ini indah sekali. Tidak satu manusia pun yang bisa melakukan ini, saudaraku. Hanya Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang merancangkan masa depan kita. Kita terbatas. Yang bisa kita lihat mungkin hanya saat ini, detik ini, 10 menit ke depan kita tidak bisa lihat. Nah, yang luar biasa, Tuhan yang kita sembah bisa melihat sampai kekekalan. Mau jadi apa 5 tahun ke depan kita, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Wow, Tuhan tahu semua. Itulah sebabnya betapa kita bersyukur kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Walaupun ketika untuk masuk di dalam penggenapan akan janji-janji Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami ya begitu banyak pergumulan. Tapi percayalah, semua itu pembentukan untuk mematangkan kita, matang secara rohani, sehingga ketika kita mendapatkan janji-janji itu, kita sudah siap, saudaraku. Nah, itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Abraham. Janji Tuhan, Bapak Ibu bisa pelajari buat Abraham, kita lihat ada sekitar 8 janji. Ya, Tuhan katakan dari awal, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Jadi Tuhan minta Abraham untuk keluar dari comfort zone-nya. Tuhan minta Abraham untuk tinggalkan keluarganya kemana? Nggak tahu, saudaraku. Gitu. Tuhan tidak kasih
satu nama spesifik sebuah tempat yang harus dituju oleh Abraham dan orang-orang yang akan ikut dengan dia. Tidak. Tuhan hanya katakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang akan, artinya Abraham belum tahu ditunjukkannya kapan. Nanti ketika Abraham mengambil langkah iman untuk mulai keluar dari rumah orang tuanya, untuk berpisah dari sanak saudaranya. Ya. Yang pertama, yang pertama. Kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Wah, luar biasa. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini luar biasa. Janji Tuhan kepada Abraham adalah orang-orang yang memberkati Abraham, orang-orang yang menolong Abraham, ya, orang-orang yang baik kepada Abraham itu akan diberkati Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan berhutang kepada orang-orang yang baik kepada Abraham. Kita akan senang luar biasa, saudaraku, ketika orang-orang di sekeliling kita yang baik kepada kita diberkati Tuhan. Ya, itu luar biasa janjinya. Dan saya percaya janji yang sama Tuhan akan berikan buat kita semua. Bahwa orang-orang yang baik kepada kita, orang-orang yang mengasihi kita pun akan diberkati Tuhan. Dan Tuhan juga berkata, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Artinya, saudaraku, Tuhan memberikan pembelaan. Akan ada saja orang-orang yang jahat kepada kita. Tapi Tuhan katakan apa? Ya, Tuhan akan berperkara kepada orang itu. Jadi di sini, saudaraku, inilah janji Tuhan buat Abraham. Begitu luar biasanya. Begitu ajaibnya janji Tuhan. Tetapi kita melihat bahwa di dalam perjalanan hidup Abraham untuk mencapai penggenapan janji ini, Abraham mengalami banyak pergumulan. Dan saya percaya pergumulan yang dialami Abraham ini ternyata adalah pemurnian dari Tuhan. Abraham sedang dibersihkan Tuhan, ya, untuk memperoleh janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang sifatnya adalah surgawi. Ini Abraham harus matang secara rohani. Abraham harus siap. Abraham harus dibersihkan dari apa? Dari hal-hal yang berbau duniawi. Karena yang akan diterima adalah hal-hal surgawi, saudaraku. Itulah sebabnya hal-hal yang masih berbau tentang kelemahan-kelemahan Abraham itu disingkirkan oleh Tuhan. Satu persatu. Tuhan baik. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan Abraham untuk matang, menjadi pribadi yang matang, untuk menerima satu berkat tanggung jawab yang sifatnya adalah ilahi. Sifatnya adalah luar biasa. Kalau kita lihat, saudaraku, tidak lama setelah Tuhan berjanji kepada Abram, namanya masih Abram ya, bahwa Tuhan akan memakai dia luar biasa, akan artinya belum terjadi, tapi pasti terjadi. Maka kita bisa lihat ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Abram. Kesalahan yang cukup fatal berkaitan dengan istrinya Sarai. Pada Kejadian 12, ayat 12 sampai 13. Ketika Abram masuk ke Mesir, ya, pada ayat yang ke-12 dikatakan, Abram berkata begini, apabila orang Mesir melihat engkau, Abram berkata kepada Sarai, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan kau hidup. Ayat 13, ini perkataan Abram. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Coba bayangkan, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, kalau kejadian sebenarnya, Sarai bingung dan Sarai mungkin bisa sakit hati kepada Abraham saat itu. Karena Abraham berkata demikian karena rasa takut dia. Dia takut mungkin mati, dipenjarakan oleh Firaun. Dia berkata kepada Sarai, Sarai please ya. Nanti kalau kita masuk ke Mesir dan Firaun atau orang-orang yang melihat engkau, tolong kamu ngaku jangan istri saya. Ngaku kalau kamu itu adik saya. Supaya saya aman. Coba bayangkan, saudaraku. Ada seorang suami, kualitasnya seperti ini. Main aman.
Dia takut dan kemudian apa? Dia rela melepaskan istrinya diambil oleh orang. Saya percaya kalau ada bapak-bapak yang nonton acara ini, kita adalah suami yang rela mempertaruhkan hidup kita demi istri kita, demi keluarga kita. Tapi di sini kita bisa melihat, saudaraku, ternyata ya Tuhan sedang membentuk Abram untuk lepas dari ketakutannya. Saya percaya Abram takut mati, saudaraku. Itulah sebabnya dia rela istrinya diambil oleh orang. Nah, Tuhan tidak suka ini. Tuhan tidak suka dengan karakter Abram seperti ini. Itulah sebabnya Tuhan sedang menunjukkan pada Abram begini. Nih Abram, ini kelemahanmu loh. Gitu. Jadi sebelum Abram bisa menikmati janji-janji Tuhan yang besar dan luar biasa, Tuhan membentuk Abram ini menjadi pribadi yang Tuhan mau, bukan pribadi yang Abraham suka. Gitu. Jadi dibentuk dulu Abram ini menjadi satu pribadi sesuai dengan standarnya Tuhan. Itulah sebabnya satu persatu dalam tanda kutip dibuka semua kelemahan-kelemahan Abram. Tujuannya bukan untuk mempermalukan Abraham, tapi tujuannya agar Abram berubah dan menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Oh, dahsyat. Jadi ketika masuk ke tanah Mesir, berjumpa dengan Firaun, di sini saya percaya Abram gemetar, dia takut sampai dia rela berkata, Sarai, kamu ngakulah kalau kamu adikku ya. Walaupun kamu diambil gak apa-apa, yang penting saya safe, yang penting saya aman. Wow, saudaraku. Tapi saya melihat di sini kebaikan Tuhan. Di dalam kelemahan kita, Tuhan tetap baik. Katakan amin yang percaya. Amin. Tuhan tetap baik tidak kepada Abram. Apakah Tuhan berkata pada ayat berikutnya, Abram, aku kecewa kepada engkau. Semua janji-janjiku, 8 janji itu kutarik lagi ya. Karena engkau gagal memenuhi standarku. Enggak, saudaraku. Ya, walaupun Abram nampaknya di sini dia melakukan kesalahan, tapi Tuhan baik. Katakan Tuhan baik padaku. Tuhan tetap baik pada Abram. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membela. Tuhan tidak akan mengizinkan ada siapapun yang menodai pernikahan mereka. Wah, ini luar biasa. Walaupun Abram melakukan kesalahan, tapi Tuhan masih di pihak mereka. Karena Tuhan sedang mengajar Abraham tentang keberanian di dalam Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Bukan berani karena nekat. Bukan. Bukan berani karena Abram merasa dia jagoan. Bukan. Tapi berani karena Tuhan di pihak Abram. Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan akan mendidik kita untuk kita memiliki iman, berani menghadapi apapun. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Apa yang Tuhan lakukan kepada Abram dan Sarai? Pada ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikianlah juga kepada seisi istananya. Karena Sarai, istri Abraham itu. Bayangkan saudaraku, Tuhan tidak mau Sarai, ya, di mana dia akan menjadi nenek moyang dari garis keturunan Yesus, dinodai. Sehingga apa? Pembelaan Tuhan. Tuhan turunkan malam itu tulah kepada Firaun dan seisi istananya. Jadi chaos ya. Jadi ada ketakutan di istana. Saya tidak tahu tulah itu seperti apa. Tapi pasti mungkin ada masalah, ada penyakit, ada bencana, ada pergumulan. Sehingga lewat masalah, lewat tulah itu, Firaun dan seisi istananya bisa melihat Sarai ini dan Abraham adalah orang yang berkenan di mata Tuhan. Dan Sarai adalah istri Abraham. Dan mereka, khususnya Firaun, sudah melakukan kejahatan. Jadi luar biasa, saudaraku. Tuhan baik. Tuhan tahu bahwa orang-orang yang dia pilih, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, orang-orang ini memiliki kelemahan. Tetapi kelemahan ini bukan menjadi alasan untuk Tuhan meninggalkan mereka. Justru kelemahan ini sedang digantikan Tuhan dengan kekuatan yang baru. Bagaimana caranya? Di sini Tuhan sedang menunjukkan Abraham melalui masalah, melalui pergumulan. Sehingga apa, saudaraku? Lewat pergumulan ini, Abraham bisa melihat siapa dirinya dia sendiri. Seringkali, saudaraku, kita tidak tahu kelemahan kita di mana sebelum kita menghadapi pergumulan. Betul tidak?
Sebelum kita menghadapi masalah, mungkin disakiti orang, ya, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah ekonomi. Sebelum kita melewati satu pergumulan, kita tidak tahu kelemahan kita tuh di mana. Nah, lewat pergumulan ini, Abraham bisa lihat, oh ternyata kelemahan dia adalah dia takut. Dia memiliki ketakutan. Sementara Tuhan tidak akan izinkan Abraham menerima berkat Tuhan, janji-janji Tuhan yang besar itu, selama dia masih dikuasai ketakutan. Tidak akan Tuhan izinkan. Jadi Tuhan sedang membentuk Abraham, membersihkan. Kemudian saudaraku, Tuhan baik. Setelah Tuhan bebaskan mereka dari Firaun, Tuhan kembali mengingatkan janjinya. Coba lihat Kejadian 13. Kejadian 13. Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Jadi saudaraku, untuk kembali menguatkan iman dari Abraham, Tuhan kembali mengingatkan akan janji-janjinya. Saya percaya seringkali Tuhan, ya, setelah Tuhan memberikan janji kepada kita, Tuhan akan terus mengingatkan. Mengingatkan mungkin lewat mimpi, mungkin lewat doa, atau mungkin lewat orang lain yang berdoa bagi kita. Tuhan akan terus ingatkan. Tujuannya apa? Supaya iman kita tidak goyah. Supaya kita semangat lagi, on fire lagi. Percaya bahwa janjinya pasti digenapi. Ya, Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Bahkan ketika Tuhan janji tentang bahwa Tuhan akan memberkati dia menjadi bangsa yang besar, janji Tuhan ini lebih spesifik. Karena usia Abram dan Sarai tidak muda lagi, tapi mereka belum punya keturunan. Mungkin mereka pasti berpikir, gimana punya bangsa yang besar? Ya. Sedangkan anak saja belum punya. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Untuk kembali menguatkan Abraham tentang janji dan penyertaan Tuhan, janjinya itu semakin lebih spesifik, lebih narrow, lebih menukik lagi saudaraku. Mungkin di awal-awal Tuhan memberikan janji kepada kita, janji yang agak general. Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan berkati kita. Tapi lama-lama, nanti semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita mau dibersihkan oleh Tuhan, ya, semakin kita mau melepaskan karakter-karakter kita yang tidak baik, semakin kita mau meninggalkan dosa-dosa kita, saudaraku. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau bayar harga, ya kan? Mungkin teman-teman kita akan mulai meledek kita. Oh, mungkin kamu udah mau jadi pendeta ya. Oh, kamu kok jadi alim sekarang ya. Orang mungkin mulai mengasingkan kita karena mereka menganggap kita aneh. Ketika kita dekat dengan Tuhan, orang akan menganggap kita aneh, saudaraku. Karena apa? Irama kita sudah tidak sama lagi dengan mereka. Frekuensi kita sudah tidak sama lagi dengan mereka. Itulah sebabnya jangan kecil hati ketika itu engkau alami. Tetap percaya, saudaraku, bahwa semua itu adalah proses di mana Tuhan sedang membersihkan hidup kita. Karakter kita yang sudah terbentuk mungkin puluhan tahun, Tuhan sedang bersihkan itu. Melepas satu karakter dari hidup kita itu butuh waktu, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan itu dikatakan panjang sabar. Mungkin kalau orang lain sama kita nggak sabar. Karena apa? Ngeyel, keras kepala, tegar tengkuk kalau bahasa Alkitab. Susah berubahnya, wajar. Karena apa? Karakter yang ada di dalam kita itu sudah puluhan tahun mendarah daging. Jadi untuk berubah, apalagi ketika Tuhan katakan karakter itu tidak baik, atau kebiasaan dosa itu tidak berkenan, ya, untuk lepas sulit. Karena mungkin kita sudah menikmati hal itu.
menganggap itu sebagai sebuah kenikmatan, sumber kebahagiaan. Tapi Tuhan katakan, no, I don't like it. Leave it. Ya, aku nggak suka, tinggalkan itu. Nah, disitulah mulai terjadi pergumulan dalam hidup kita, saudaraku. Dan ketika kita mau taat sama Tuhan, kita mau taat sama apa yang Tuhan mau, maka nanti janji-janjinya akan lebih spesifik. Tuhan akan lebih bukakan lagi, kasih bocoran kalau orang bilang. Tuhan akan kasih bocorannya itu lebih spesifik. Kalau Tuhan contohnya akan pakai kita, nah akan lebih luar biasa lagi. Tuhan akan pakai kita dalam bidang apa? Kalau Tuhan janji dia akan berkati kita, nah Tuhan akan lebih spesifik lagi. Berkatnya dalam hal apa? Mungkin Tuhan akan percayakan dalam bisnis tertentu, dalam pekerjaan tertentu, dalam karir tertentu. Kalau Tuhan katakan kita akan dipakai luar biasa, mungkin Tuhan akan izinkan kita mungkin jadi berkat dulu, jadi suami yang baik di rumah, jadi istri yang luar biasa, jadi anak muda yang luar biasa di rumah, ya di komunitas, di kampus, di sekolah. Kita jadi orang yang menjadi berkat, saudaraku. Nah, janji Tuhan buat Abraham ini lebih spesifik. Kita bisa lihat pada Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Judulnya adalah perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Nah, kalau Tuhan katakan dia akan menjadi bangsa yang besar, nah ternyata saudaraku lebih spesifik Tuhan katakan, Tuhan janji tentang keturunan. Ini yang menjadi pergumulan Abraham. Menikah sekian puluh tahun tapi tidak punya anak. Dan Tuhan katakan, aku akan berikan keturunan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Tuhan berkata, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Nah, dia lagi curhat nih saudaraku, lagi melo hatinya. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Katakan anak kandung. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Wah, Tuhan sedang menghibur Abraham. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6, saudaraku. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini luar biasa, saudaraku. Abraham sedang curhat sama Tuhan. Dia merasa usianya sudah tua. Dan dia kaya raya. Sehingga dia berkata, Tuhan, kekayaanku demikian banyak. Siapa jadi ahli warisnya? Masa si Eliezer itu, hambaku itu, atau budakku itu, Tuhan, aku kerja keras puluhan tahun banting tulang. Tapi mewarisi orang lain. Tapi Tuhan katakan, tidak. Yang mewarisi adalah anakmu. Anak kandung. Kalau dikatakan anak kandung, artinya anak dari siapa? Sedikit saya bertanya. Anak dari siapa, saudaraku? Pastinya dari istrinya, bukan? Dari Sarai. Artinya Sarai, kandungannya akan dibukakan oleh Tuhan. Tuhan akan berperkara kepada Sarai. Tuhan akan tunjukkan kuasa dan mujizatnya. Sarai akan mengandung seorang anak. Ini luar biasa. Janji Tuhan lebih spesifik lagi. Kenapa lebih spesifik? Karena Abraham dan Sarai hidup di dalam ketaatan. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau mau melihat mujizat Tuhan, kalau engkau mau melihat pertolongan Tuhan, mulai saat ini hiduplah ya berdamai dengan Tuhan. Mulai hidup dekat dengan Tuhan. Lebih serius lagi dengan Tuhan. Dan nanti Tuhan akan menyampaikan rahasia-rahasianya. Tuhan akan menyampaikan apa yang akan Dia lakukan dalam hidup kita. Jadi kita bisa lihat, saudaraku, Tuhan katakan, engkau akan punya anak kandung. Ayat ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Oh, dengar perkataan seperti ini, saudaraku. Hati kita terhibur. Walaupun janjinya belum digenapi, belum ada, belum terlihat dengan mata ini. Tapi mendengar perkataan ini dari Tuhan Sang Pencipta yang memberi nafas kehidupan, saya percaya, saudaraku, sebuah kelegaan yang luar biasa.
Kalau engkau sedang sakit dan Tuhan katakan, engkau pasti sembuh. Wah, tubuhmu yang lemah tiba-tiba kuat, saudara. Ketika engkau dalam masalah keuangan, Tuhan berkata, jangan takut, aku akan memberkati engkau. Sehingga engkau pasti akan kuat. Dan engkau pasti akan percaya akan penyertaan Tuhan. Dan ini luar biasa, saudara. Janji Tuhan luar biasa, amin. Dan saya percaya apa yang dilakukan Tuhan kepada Abraham juga Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan keyakinan untuk Abraham. Percaya penyertaan Tuhan. Tapi kemudian saudaraku, ada lagi kesalahan yang dilakukan oleh Abraham. Tapi bukan hanya Abraham, tapi Abraham dan Sarai. Pada Kejadian 16 ayat 2, 1 dan 2. Ini kesalahan yang cukup fatal, saudaraku. Karena kita bisa lihat akibatnya hingga saat ini. Kejadian pasal 16 ayat 1 dan 2. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ya. Jadi Sarai istri Abraham mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu, kembali di sini kita bisa melihat bahwa pembentukan atau proses pembersihan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Abraham dan Sarai masih berlangsung. Ya. Sebelum janji keturunan itu digenapi, ternyata ada satu yang Tuhan sedang bersihkan dari pasangan suami istri ini, yaitu apa? Tentang percaya. Karena untuk percaya ini tidak mudah. Karena percaya di dalam Tuhan adalah percaya walaupun kita belum melihat jawaban. Itulah iman, saudaraku. Kalau orang dunia percaya karena melihat, ya, sudah melihat jawaban untuk percaya, itu mudah. Tapi yang namanya iman, percaya walaupun belum melihat jawaban doa itu datang. Nah, ini yang Tuhan sedang bentuk. Bisa tidak Tuhan berikan anak ketika mereka sedang ragu? Bisa saja, saudaraku. Tapi Tuhan tidak mau demikian. Tuhan mau Abraham dan Sarah ini memiliki kualitas yang luar biasa. Bahwa mereka benar-benar percaya, tidak ragu sedikit pun. Tidak percaya 98% atau 99%. Percayanya 100%. Walaupun secara jasmani tidak mungkin bisa punya anak. Gitu. Walaupun secara jasmani usianya sudah tua. Tidak mungkin secara kesehatan, secara medis bisa punya anak. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang Tuhan sedang ajarkan buat pasangan suami istri ini. Kalau Abraham sudah dibentuk sama Tuhan tentang hal ketakutan, giliran saat ini Sarai. Ya, mengenai iman. Abraham sudah dapat janji dari Tuhan. Seperti bintang di langit, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tapi tiba-tiba pada pasal 16 dikatakan, adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ya. Dan kemudian Sarai berkata, engkau tahu suamiku, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu hampirilah hambaku. Jadi di sini Sarai berpikir secara logika manusia. Aku udah tua, tidak mungkin bisa punya anak. Dan aku punya istilahnya asisten, punya hamba, Hagar namanya. Dan saat itu setiap majikan pasti punya hamba wanita, ya, majikan perempuan punya hamba perempuan. Sehingga kalau tidak punya anak majikannya, maka majikannya ini bisa memberikan hambanya itu kepada suaminya. Nah, ketika hambanya ini mengandung, maka anaknya ini bisa diakui sebagai anak majikan. Itu zaman dulu, zaman sekarang nggak boleh ya. Itu zaman dulu, saudaraku.
Nah, Sarai memberikan Hagar. Dia berpikir, oh saya nggak mungkin bisa punya anak. Sudah tua, kandungan sudah kering. Mungkin, nah ini dia. Mungkin aku akan bisa punya keturunan lewat Hagar. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa yang mewarisi kekayaan mereka adalah anak kandung. Bukan anak dari hambanya, bukan anak dari Hagar, tapi anak kandung. Nah, di sini sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan seni yaitu mengenai menanti waktunya Tuhan. Waktu kita beda dengan waktunya Tuhan. Waktu kita maunya cepat-cepat, waktu kita maunya ya menurut maunya kita. Tapi waktunya Tuhan berbeda. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu terlambat. Percayalah, Tuhan selalu right on time, selalu tepat waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Jadi ini satu kesalahan yang luar biasa besar, saudaraku. Kalau mungkin kita di posisi Tuhan, kita akan marah kepada pasangan suami istri ini. Mungkin kita akan marah pada mereka. Kalian berdua, saya sudah mengatakan bahwa saya akan berikan keturunan. Saya akan jadikan kalian bangsa yang besar. Kok nggak percaya sih? Ya sudah, karena kalian tidak percaya, saya akan pilih orang lain yang jauh lebih percaya, yang imannya lebih besar daripada kalian. Apa begitu Tuhan? Enggak, saudaraku. Mereka sudah melakukan kesalahan. Sarai memberikan Hagar. Dan harusnya saya bisa melihat di sini, Abraham sebagai suaminya yang mendapatkan suara langsung dari Tuhan. Janji langsung. Dia dengar suara Tuhan berkata, aku akan memberikan anak kandung. Harusnya Abraham berkata, tidak mam. Atau bunda, tidak bunda. Bukan Hagar, tapi kamu. Kamu yang akan mengandung. Aku akan punya anak kandung dari engkau. Harusnya Abraham bisa berkata demikian. Tapi di sini kita bisa melihat ya. Seakan-akan Sarah ini punya power yang besar atas suaminya. Sehingga walaupun suaminya dengar suara langsung dari Tuhan, tapi karena mungkin rasa terlalu sayang sama istri atau takut sama istri, sehingga dia berkata, ya udahlah, asal mama senang, ya. Dia turuti maunya Sarah ini. Tapi di sini kita lihat Tuhan tetap baik, saudara. Bukan Tuhan kecewa sama mereka. Justru apa? Justru Tuhan tetap mengingatkan bahwa Abraham dan Sarai akan memiliki anak kandung. Ya. Jadi satu kesalahan, tapi Tuhan tetap pulihkan mereka. Dan ada satu kesalahan lagi yang dilakukan oleh Abraham, kesalahan yang sama yang dia lakukan di Mesir, yaitu ketika Abraham berjumpa dengan Abimelek, Kejadian pasal 20 pada ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-20. Ya, ayat 1 saya baca. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Coba bayangkan, kesalahan yang Abraham lakukan di Mesir ketika berjumpa dengan Firaun, dia lakukan lagi, saudaraku, ketika dia berjumpa dengan Abimelek. Ketika dia masuk ke tanah Negeb, ya, antara Kades dan Syur, dia takut lagi untuk mempertaruhkan nyawanya. Dia takut kalau mengaku Sarah itu istrinya, dia takut mati, saudaraku. Sehingga dia mengaku pada orang lain, bahkan kepada Abimelek, bahwa Sarah itu bukan istrinya, tapi saudaranya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang mengingatkan kepada Abraham untuk jangan takut. Akui saja dia itu istrimu. Dan Tuhan yang akan menjadi pembela bagi mereka. Walaupun salah di sini Abraham, kasih Tuhan tetap tercurah atas pasangan suami istri ini. Tuhan jaga mereka. Tuhan jaga Sarai. Dan apa yang terjadi pada ayat yang ketiga dikatakan, tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Jadi pada malam hari, ketika Abimelek tidur,
Tuhan datang kepada dia dalam mimpi dan berkata, engkau akan mati kalau engkau mengambil Sarah menjadi istrimu. Jadi di sini kita bisa lihat, saudaraku, Tuhan tetap berperkara. Tuhan membela pasangan suami istri ini luar biasa. Walaupun Abraham melakukan sebuah kesalahan yang fatal dan dia ulangi, saudaraku. Tapi saya percaya di sini Tuhan sedang membersihkan Abraham. Tuhan sedang menunjukkan kelemahannya. Dan Tuhan mau mengganti kelemahan itu dengan kekuatan. Rasa takut Abraham, Tuhan mau ganti dengan rasa percaya diri, dengan iman yang besar, dengan percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Walaupun Abraham mengakui Sarah itu istrinya, maka dia harus percaya Tuhan menjaga dia. Dan tidak seorang pun akan mencelakai dia. Nah, sampai level di sini kita bisa melihat, saudaraku, bahwa pembentukan yang dialami oleh Abraham bersama Sarah ini sungguh luar biasa. Dibentuk dari awal mereka menerima janji Tuhan, mereka dibentuk, dibersihkan sama Tuhan. Ya, ini yang namanya pertobatan berkesinambungan. Pertobatan setiap hari. Artinya Bapak Ibu dan saya perlu bertobat setiap hari. Ketika Tuhan tunjukkan kelemahan-kelemahan kita, kita harus bertobat. Kita harus datang kepada Tuhan. Awal ketika kita serahkan hidup kita sama Tuhan, itu pertobatan di awal, saudaraku. Nah, pertobatan ini harus dilakukan setiap hari. Setiap hari. Ketika kita semakin intim dengan Tuhan, maka akan semakin banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan. Kalau ada kesalahan, Tuhan akan nyatakan itu salah. Dan kita harus dengan hati yang besar hati mengaku itu kesalahan dan kita janji untuk kita tinggalkan. Dan kalau kita lihat bahwa setelah Tuhan membentuk Abraham menjadi pribadi yang Tuhan mau, bukan yang Abraham mau, tapi menjadi pribadi yang Tuhan mau, menjadi pribadi yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Maka lihat, saudaraku, kita baca lanjut nanti Bapak Ibu setelah ibadah ini bisa lanjut baca, bahwa setiap janji-janji Tuhan digenapi satu persatu. Satu persatu. Apa yang belum pernah dilihat oleh Abraham, yang belum terlintas dalam pikirannya, itu yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan Abraham. Jadi ini sungguh luar biasa, saudaraku. Ya, ternyata proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Abraham bersama Sarai, itu proses dibersihkan untuk mereka layak menerima janji ilahi, menerima rencana Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan di awal bahwa judul tema khotbah kita sore hari ini adalah rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun sering kita melakukan kesalahan di dalam perjalanan untuk mencapai rencana Tuhan digenapi, tapi kesalahan itu tidak akan pernah membuat rencana Tuhan gagal, ya. Kecuali kita keluar dari kasih karunia Tuhan. Tapi selama kita mau dibentuk sama Tuhan dan kita mau bertobat kembali kepada Tuhan, rencana itu akan terus Tuhan ingatkan. Dan semakin lebih spesifik lagi Tuhan akan sampaikan, saudaraku. Jadi percaya Bapak Ibu. Apa yang Tuhan janjikan buat kita semua, buat hidup Bapak Ibu dan saya, percaya pasti akan digenapi. Mungkin saat ini keadaan Bapak Ibu sedang tidak enak ya. Engkau sedang mengalami kelemahan tubuh. Ada satu penyakit di dalam tubuhmu dan membuat engkau terbatas. Membuat engkau sulit untuk bergerak. Dan engkau hanya bisa berbaring di tempat tidur. Saya mau katakan, jangan putus asa. Justru ketika engkau hanya bisa berbaring di tempat tidur, gunakan saat-saat itu untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Dengan bahasamu yang tertatih-tatih, berdoa. Menjerit pada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Minta pemulihan dari Tuhan. Mungkin kau sedang lemah secara jasmani, that's okay. Jangan putus asa, jangan keterbatasan jasmani membuat engkau jauh dari Tuhan. Justru gunakan itu untuk datang, Tuhan, apa yang salah dari hidupku? Aku mau engkau pulihkan aku. Aku mau berdamai dengan Tuhan. Aku mau masuk dalam rencana Tuhan. Gunakan saat-saat itu, saudaraku. Dan katakan, aku percaya bilur-bilurmu sumber kesembuhan. Maka lihat, Tuhan akan membawa engkau. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Mungkin saat ini, saudaraku, engkau sedang mengalami kesulitan secara finance, secara keuangan, dengan kondisi saat ini di mana pekerjaanmu terhalang, mungkin kau di PHK, saudaraku, mungkin usahamu saat ini tidak jalan sehingga keadaannya sungguh menegangkan. Tapi saya mau katakan, saudaraku, tetap
tetap pegang janji Tuhan. Jangan izinkan kesulitan yang sedang engkau alami sekarang ini membuat engkau jauh dari Tuhan. Justru ini adalah kesempatan untuk engkau bisa melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Pegang janji Tuhan, ya, bahwa masa depan kita luar biasa. Mungkin apa yang engkau sedang rencanakan jadi gagal. Karena keterbatasan, karena keadaan, atau karena masalah yang sedang kau alami. Tapi tetap percaya. Tuhan mau Bapak Ibu tetap bersyukur. Belajar bersyukur. Dengan keadaan seperti corona saat ini menyebar di mana-mana, pandemik secara global. Tapi Tuhan mau kita tetap bersyukur. Mungkin orang berkata, gimana caranya bersyukur? Keadaan sulit, takut kemana-mana, takut tertular. Kerja nggak bisa, anak-anak nggak bisa sekolah, sementara kebutuhan terus berjalan. Saya mau katakan, terlalu banyak alasan untuk bersyukur. Kita bisa bangun tadi pagi, itu alasan luar biasa untuk bersyukur. Kita ada hingga detik ini, alasan luar biasa untuk bersyukur. Walaupun di rumah, berkumpul bersama anak istri, itu kesempatan untuk kita bisa bersyukur, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini, mungkin ada yang berkata saat ini, Tuhan, aku belum tahu rencanamu apa buat hidupku. Aku sudah umur sekian puluh tahun, tapi aku belum tahu Tuhan. Tuhan mau pakai aku seperti apa? Mau jadi apa masa depanku? Rencana Tuhan buat hidupku, buat keluargaku apa? That's okay. Engkau mungkin belum tahu saat ini. Mulai hari ini, gimana caranya biar tahu, saudaraku? Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Dengan keterbatasan saat ini bekerja, gunakan waktu-waktu ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin saat ini cuma hubungan kita sebatas hubungan mungkin keagamaan. Ya aku Kristen, aku harus ke gereja. Ya aku harus bawa perpuluhan, bawa persembahan. No, saudaraku. Mulai saat ini bangun hubungan. Sehingga ketika bicara Tuhan bukan hanya bicara Tuhan yang kata orang. Tuhan yang kita lihat di buku Alkitab. Tapi ketika kita bicara Tuhan, kita berbicara Tuhan yang benar-benar sudah kita alami secara pribadi. Tuhan yang kita jumpai secara pribadi setiap hari. Di dalam pergumulan, di dalam air mata, bahkan di dalam sukacita, di dalam keberhasilan. Kita berjumpa dengan Tuhan yang dahsyat. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Jadi alami Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Nah, ketika kita intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan mulai berikan keintiman itu. Kepekaan, sehingga Bapak Ibu akan mulai bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan akan mulai berbicara apa rencana-rencananya dalam hidup Bapak Ibu. Ya, rencana yang luar biasa. Dan ketika engkau sudah mendapat master plan Tuhan buat hidup kita, maka Tuhan akan mulai memimpin kita masuk di dalam rencananya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dan mulai kita dibersihkan Tuhan. Dibersihkan. Apapun yang tidak berkenan, Tuhan akan bersihkan. Mungkin masih ada kebanggaan dalam hidup kita. Mungkin kita berkata, oh aku hebat. Aku orang yang punya jabatan. Aku orang yang berpendidikan tinggi. Aku berpengaruh, orang hormat sama saya. Oh aku orang kaya, diberkati, tabunganku banyak. Mungkin saat ini orang susah makan, tapi aku aman. Walaupun saat ini sedang tidak jalan usaha, tapi aku tetap aman karena tabunganku banyak. Itu mungkin kebanggaanmu, tapi saya mau katakan mulai saat ini, buang semua kebanggaan itu. Kebanggaan kita tidak ada yang lain, hanya Yesus. Kalau kita masih bangga dengan hal-hal yang ada di muka bumi ini, saudaraku, saat ini Tuhan mau kita berubah dan bertobat. Tinggalkan semua kebanggaan itu. Mungkin kita bangga dengan title kita, oh S2, S3, lulusan luar negeri, jabatan yang tinggi, orang hormat sama kita. Kita yang menentukan orang naik jabatan atau tidak. Kita yang menentukan nasib orang di kantor, di perusahaan atau dimanapun. Saya mau katakan jangan itu yang menjadi kebanggaan kita. Kebanggaan Bapak Ibu hanyalah Yesus Kristus. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan aku bisa berhasil hingga detik ini semua karena kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Maka Tuhan akan semakin disenangkan. Maka mulai hari ini berubah saudara. Tuhan akan kikis. Mungkin saat ini kita punya ketakutan. Kita punya keraguan. Kita tidak percaya kepada penyertaan Tuhan. Kita berkata, kok janji Tuhan belum terjadi ya? Lama sekali. Sehingga kita mengambil jalan pintas. Kita mulai berpikir cara-cara yang lain. Saya mau katakan, jangan lakukan itu. Tetap percaya. Karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan tidak pernah terlalu cepat. Tuhan waktunya selalu tepat. Ya, tidak pernah terlambat, saudaraku. Jadi bersyukur. Itulah sebabnya sore hari ini saya kembali mengingatkan buat kita semua.
bahwa rencana Tuhan ya dan amin. Rencana Tuhan, it's never too late, tidak pernah terlambat, tidak pernah gagal. Selama kita masih taat dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bersyukur saudaraku, bersyukur. Jadi saya rindu pada kesempatan ini juga memperkenalkan tentang ministry kami, yaitu Pure Heart Christ Ministry. Ya, kami memiliki hati membangun sebuah pelayanan di mana nama Tuhan dipermuliakan, sebuah pelayanan yang meninggikan Tuhan, sebuah pelayanan di mana orang-orang bersama kami kita bertumbuh untuk memiliki hati yang murni, hati yang bersih. Karena hanya orang-orang yang murni hatinya dan bersih hatinya yang bisa melihat Tuhan, dikatakan dalam firman. Artinya orang yang mau dibentuk sama Tuhan. Kita tidak tahu keterikatan apa yang ada dalam hidup kita. Ya. Keterikatan masa lalu. Roh-roh nenek moyang. Karakter-karakter yang sudah puluhan tahun mengikat hidup kita. Kalau Tuhan mau kita tinggalkan itu, lepaskan saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan berikan kami satu beban untuk membangun sebuah pelayanan pure heart. Artinya hati yang murni seperti Yesus, seperti Kristus. Membangun umat-umat Tuhan memiliki hidupnya yang murni seperti Yesus. Memang ini satu program yang tidak mudah. Tapi kalau Tuhan yang sudah memberi perintah, kalau Tuhan yang sudah memberi tanggung jawab, saya percaya Tuhan yang akan menyertai dan memberikan keberhasilan. Jadi saudaraku, Pure Heart Christ Ministry ini ada Instagramnya juga, Pure Heart Christ Ministry. Fanpage-nya juga ada, Pure Heart Christ Ministry. Jadi untuk WhatsApp, informasi pelayanan ada di nomor 0817 090 2590. Saya ulangi, 0817 0902 590. Dan kantor sekretariat kami di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan kembali pada hari Rabu akan ada live Instagram, ya saudaraku, di @fidel_ramon. Saya akan sharing firman Tuhan. Jadi tetap kuat di masa pandemi ini, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Salam berkat dan percaya Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Jadi kita satu dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kesempatan sore hari ini kami bisa belajar firman Tuhan. Sudah banyak yang kami dengar. Tuhan tolong kami untuk menjadi pribadi yang berkenan. Menjadi orang-orang yang mau dibersihkan oleh Tuhan. Meninggalkan karakter kami yang lama. Meninggalkan hidup kami yang lama. Kami mulai membangun hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mulai masuk di dalam rencana-rencana Tuhan yang ajaib. Rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kami rasa percaya diri. Tuhan berikan kami sukacita yang melimpah. Tuhan berikan kami kekuatan selalu bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan jaga, Tuhan Yesus lindungi, dan Tuhan Yesus berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang besar. Kami bangga punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang menjanjikan rumah dalam kerajaan surga bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan keluarga kami, menyerahkan pekerjaan kami, usaha kami, dan menyerahkan pelayanan kami. Turunlah berkat-Mu atas keluarga anak-Mu Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati keluar masuk mereka. Berkati setiap langkah mereka. Berkati pekerjaan tangan mereka. Dijauhkan dari roh gagal, dari roh penghalang. Tuhan yang membawa mereka naik tidak turun. Menjadi kepala tidak menjadi ekor. Dan Tuhan yang memulihkan mereka. Memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua mulai hari ini
Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang mengasihi Tuhan semua bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.